Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my English learning channel. This is M. Rahmat Baihaqi will bring you an English learning material. How are you today? I'm very happy to be with you again. In this opportunity, we are going to learn and discuss about explanation text. Oke student, selamat datang. Selamat bergabung kembali dengan saya M. Rahmat Baihaqi di English Learning Channel saya. Senang dapat kembali bersama, dan pada kesempatan kita kali ini kita akan mempelajari dan membahas materi kompetensi dasar 3.8 untuk kelas 11 SMA dengan materi explanation text atau teks berupa penjelasan. Okay students, now let's begin our lesson today. Explanation text. Ya, seperti biasa ketika kita membahas tentang materi teks, maka di awal harus selalu kita kuasai social function atau fungsi sosial. What is social functions of explanation text? Apa fungsi sosial dari teks penjelasan? Adalah sebuah teks to explain the process involved in the formation or working of natural or social cultural phenomena. Adalah sebuah teks untuk menjelaskan proses terjadinya atau proses terlibatnya atau proses yang melibatkan ya sesuatu dalam pembentukan atau dalam kerja alam atau fenomena alam atau fenomena sosial budaya ya. Nah, jadi intinya social functions dari explanation text adalah untuk menjelaskan proses terjadinya sesuatu ya. Apa sesuatunya? Ini bisa tentang kerja alam, seperti yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bagaimana proses terjadinya hujan ya, atau mungkin bisa juga fenomena alam yang lainnya. Dan generic structure dari explanation text adalah yang pertama general statement dan yang kedua explanation. General statement adalah provides a general statement to position the reader. Menyatakan sebuah pernyataan umum untuk memposisikan si pembaca. Kemudian yang kedua baru ada explanation. Tells a sequence explanations of why or how something happened. Ya, menceritakan penjelasan yang berurutan atau serangkaian penjelasan tentang mengapa atau bagaimana sesuatu itu terjadi. Okay students, now let's continue to the next slide to see the example of explanation text. Contoh dari teks penjelasan yang akan kita bahas hari ini adalah sederhana saja. Where does the rain come from? Dari mana hujan berasal? Atau dari mana datangnya hujan? Oke, kita lihat dan kita simak teks berikut. Rain always comes from clouds. But where do clouds come from? How does all that water get into the sky? Ya, hujan selalu berasal dari awan. Tetapi dari mana awan-awan itu berasal? Dan bagaimana air menuju ke langit? Ya, oke. Untuk menjawabnya kita coba pikirkan tentang bathroom ya atau kamar mandi. Think about your bathroom. There is hot water in your bath. Steam goes up from the hot water. The steam makes small clouds meet the cold walls, and then we see small drops of water on the walls and windows. Nah, ada air panas di kamar mandi kalian atau di bath ya, di bak mandi. Kemudian steam goes up, kemudian uapnya naik ya dari atau keluar dari air panas tersebut. Kemudian uap tersebut membentuk atau membuat small clouds, awan-awan kecil atau butiran-butiran ya, butiran-butiran air yang kecil. Kemudian bertemu dengan dinding yang dingin di kamar mandi, dan kemudian kita lihat
tetesan-tetesan air yang kecil dari dinding atau jendela kamar mandi kita. Bisa dibayangkan, bisa kita adakan eksperimen ya, silahkan dilakukan. Nah, itu bayangan bagaimana terjadinya hujan. Dan berikut kita coba dalam dunia yang sebenarnya. The world is like your bathroom. The water in the oceans is warm when the sun shines on it. Some of this water goes up into the sky and makes clouds. The wind carries the clouds for hundreds of kilometers. Then the cloud meet cold air in the sky, and we see drops of water. The drops of water are rain. Ya, dunia ini seperti kamar mandi kalian. Air yang ada di lautan atau di samudra ya akan terasa hangat ketika the sun shines on it, ketika matahari menyinari airnya atau air laut. Some of this water goes up into the sky, dan beberapa air atau uapnya ini menuju ke langit ya dan membentuk awan-awan di langit. The wind carries the clouds, dan angin membawa awan-awan tersebut ratusan kilometer. Kemudian awan tersebut bertemu dengan udara yang dingin di langit, dan kita bisa melihat tetesan-tetesan airnya. Dan tetesan-tetesan air itulah hujan ya, bisa dibayangkan? Oke, jadi hampir mirip dengan eksperimen yang kita lakukan atau kenyataan yang ada ketika kita berada di kamar mandi ya. Ada air panas ya atau air hangat. Kalau air dinginnya mungkin tidak. Kenapa airnya harus panas? Karena air laut tersinari matahari ya. Oke, bisa dipahami? Well. Okay, now let's see the next slide. The rain falls and runs into rivers. Rivers run into oceans, and the water from oceans make clouds and more rain. So water is always moving from oceans to clouds to rains to rivers to oceans. So the rain on your head was on other heads before. The water in your garden was in other gardens in other countries. Ya, jadi hujan ini turun ya dan mengalir ke sungai. Kemudian sungai mengalirkannya ke lautan, dan air yang ada dari lautan membuat awan dan membentuk hujan atau memberikan hujan ya, membuat hujan. Jadi air itu selalu bergerak dari samudra atau lautan ke awan ya, kemudian turun hujan, kemudian mengalir ke sungai ya, kemudian mengalir ke samudra atau lautan, begitu seterusnya ya. Jadi bisa dikatakan the rain on your head. Nah, hujan yang ada di kepala kalian itu adalah air hujan dari kepala orang lain sebelumnya ya. Atau begitu pun juga air yang ada di kebun kita yang turun mungkin saja itu adalah air yang berasal dari negara lain. Jadi keep moving and keep rolling ya, terus bergerak dan terus berputar. Okay students, I think that's the explanation text. Where does the rain come from? I hope you understand much and you can see and you can find another explanation text in the other source or in the other media. And this is the end for our English material today. Thank you very much for your all attention. See you again next time. Goodbye student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.